Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz li Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala. Pada kesempatan sore hari ini kita masuk bab atau fasal berkaitan dengan apa saja yang wajib di dalam sholat. Perlu kita sampaikan yang wajib, istilah wajib itu ada 3. Yang pertama, wajib itu ada yang berupa syarat. Yang kedua, wajib itu ada yang berupa rukun. Dan yang ketiga, wajib itu artinya wajib. Nah, jadi 3 istilah. Dan syarat itu telah kita sebutkan pembahasan sebelumnya berkaitan dengan syarat-syarat sahnya sholat. Dan itu semuanya adalah wajib, harus dipenuhi. Kalau tidak, maka sholat itu tidak sah. Kemudian wajib yang kedua adalah yang akan kita pelajari, yaitu rukun dan wajib-wajib sholat. Rukun dan wajib ini sama-sama kewajiban. Sama-sama kewajiban, sama-sama dilakukan di dalam sholat. Adapun bedanya antara rukun dengan wajib, yaitu adalah apa? Kalau rukun ditinggalkan, maka sholat itu akan batal secara keseluruhan, atau membatalkan rokaat dari rukun yang ditinggalkan. Karena meninggalkan rukun ada yang membatalkan secara keseluruhan sholat itu dari awal sampai akhir. Ada yang batal itu hanya rokaat itu saja yang rukunnya itu ditinggalkan. Contoh misalnya meninggalkan rukun yang membatalkan keseluruhan seperti meninggalkan takbiratul ihram. Tidak ada jadi begitu sholat karena pengen mendapati rukunya bersama imam, dia langsung ruku, dia tidak takbiratul ihram. Karena tidak takbiratul ihram, maka rakaat yang dia lakukan dari awal sampai akhir, maka itu tidak sah sholatnya. Artinya itu batal. Demikian juga meninggalkan salam. Begitu selesai tahiyat dia langsung pergi, tidak ada salam, maka batal keseluruhan rakaat yang dia lakukan. Itu adalah kita katakan membatalkan keseluruhan. Ada juga yang membatalkan, meninggalkan rukun itu batal yang rakaat itu saja yang ditinggalkan. Misalnya rakaat yang kedua dia lupa surah Al-Fatihah, maka rakaat yang kedua saja yang batal. Atau rakaat yang ketiga dia lupa membaca Al-Fatihah, nah itu rakaat itu saja yang batal. Maka ini kita katakan adalah ada yang membatalkan keseluruhan, ada yang membatalkan pada rakaat dari rukun yang ditinggalkan. Beda dengan wajib. Kalau wajib itu tidak membatalkan sholat. Membatalkan sholat itu kalau dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau rukun tadi ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, maka itu adalah batal. Batal. Adapun wajib yang batal itu kalau ditinggalkan dengan sengaja. Misalnya sengaja tidak mau tahiyat awal. Sengaja tidak mau tahiyat awal, maka itu adalah batal sholatnya. Sengaja tidak mau membaca tasyahud. Sengaja tidak mau membaca tasyahud itu juga batal. Atau sengaja tidak mau membaca misalnya doa ruku, doa sujud. Ya kan? Kalau itu dia berpendapat bahwa itu adalah wajib, maka itu juga tidak sah sholatnya. Tapi itu bedanya antara rukun dengan wajib. Adapun rukun-rukun sholat diantaranya adalah ada 14 rukun. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa ini adalah rukun dari sholat. Takbiratul ihram, takbir itu ada 2 yang kemarin kita sebutkan, ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu adalah yang rukun, takbiratul intiqal itu adalah yang wajib. Dalil yang menunjukkan adalah hadits an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala miftahus shalat tuhur. Pembuka sholat atau kunci sholat itu adalah tohara, wa tahrimu at-takbir, dan diawali dengan takbir,
wa tahliluha taslim, dan diakhiri dengan salam. Tapi ini dalil menunjukkan bahwa takbiratul ihram itu adalah pembuka. Jadi awal kita mulai sholat itu adalah dengan takbiratul ihram. Demikian juga hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil musii salatahu. Nabi SAW berkata kepada orang yang salah di dalam sholatnya, idza qumta ila sholati fakabbir. Jika kalian berdiri hendak sholat, maka takbirlah. Artinya takbir yang dilakukan di awal sholat, dan ini namanya takbiratul ihram. Kemudian rukun yang kedua dari sholat adalah al-qiyamu fil fardi lil qadiri alaihi. Artinya berdiri bagi yang mampu, berdiri bagi yang mampu pada sholat wajib. Pada sholat wajib, kita katakan berdiri pada sholat wajib bagi yang mampu, maka ini hukumnya adalah wajib. Ini adalah termasuk rukun berdiri. Dalilnya adalah qala Allah Ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Artinya berdirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi qanit, dalam kondisi tunduk patuh, ya kan? Wa qumu lillahi artinya di sini menunjukkan bahwa al-qiyam. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu adalah apa? Karena Nabi SAW yusolli qa'iman, artinya Nabi SAW senantiasa terus menerus sholat dalam kondisi berdiri. Wa amara bidzalika, dan Nabi SAW juga memerintahkan ketika sholat itu berdiri. Dalam hadits dari Imran ibn Husain, faqala lahu sholli qa'iman. Nabi SAW berkata, sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau kalian tidak mampu duduk, fa illam tastati fa ala janbin, kalau tidak mampu juga maka dengan berbaring. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, yaitu qiraatul Fatihah fi kulli raka'ah, adalah membaca surah Al-Fatihah pada semua rakaat. Pada setiap rakaat, artinya kalau kita sholat duhur, asar, isya 4 rakaat, maka 4 rakaat itu semuanya harus dibaca Al-Fatihah, baik itu kepada imam dan sholat sendirian. Dan makmum itu hanya membaca Al-Fatihah bagi mereka yang berpendapat, yaitu hanya pada sholat duhur, asar, kemudian rakaat yang ketiga dari maghrib, rakaat yang ketiga dan yang keempat dari sholat isya. Selain daripada itu, rakaat yang sholat subuh, kemudian 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan 2 rakaat dari sholat isya, bagi makmum, bagi yang mereka berpendapat itu tidak membaca surah Al-Fatihah. Dalil yang menunjukkan bahwa bacaan surah Al-Fatihah ini adalah termasuk rukun adalah hadits An-Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dalam riwayat yang lain, la salata liman lam yaqra bi Ummil Quran. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan waqada amara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-musyi'a salatahu, juga Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang salah di dalam sholatnya bil qira'ah, artinya perintah untuk membaca surah Al-Fatihah. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Artinya bacalah surah Al-Fatihah itu pada semua rakaat, pada semua sholat, artinya pada semua rakaat dari sholat tersebut. Tapi ini dalil menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah itu dibaca pada semua rakaat. Kemudian rukun yang keempat dan kelima, yaitu adalah ruku wa tumanina. Ruku dan tumanina. Kemarin sudah kita sebutkan tumanina itu adalah apa? Tumanina itu adalah sampai gerakan itu sempurna. Jadi sampai gerakan sholat itu, gerakan dari rukun itu sempurna. Misalnya ruku, sampai betul-betul ruku itu sudah sempurna, baru kemudian berdiri. Nah, ini adalah kenapa? Karena belum ruku kemudian berdiri, maka itu meninggalkan rukun, tumanina, maka itulah pembatal sholat. Dalil yang menunjukkan tumanina adalah ruku dan tumanina adalah liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah. Artinya di situ perintah ruku, artinya betul-betul sampai sudah ruku sempurna. Sampai ruku sempurna. Wasjudu, demikian juga sujud sampai sujud yang sempurna. Jadi bukan hanya sekedar ruku, tapi juga adalah ruku sampai betul-betul ruku itu sudah sempurna. Demikian juga dalam hadits, dalil yang lain dalam hadits dari Nabi SAW, waliqauli sallallahu alaihi wasallam lil musyi salatahu.
Nabi SAW berkata kepada orang yang salah di dalam sholatnya, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukulah sampai betul-betul tumanina rukunya. Artinya sampai gerakan ruku itu betul-betul sudah sempurna. Kemudian yang keenam dan ketujuh adalah rukun yang keenam dan ketujuh adalah al-i'tidal ba'da ruku. Adalah i'tidal. I'tidal itu adalah bangkit dari ruku wa tumanina dan tumanina. Jadi tumanina artinya betul-betul sampai gerakan itu sempurna. Jadi kalau i'tidal betul-betul gerakan berdiri itu sudah sempurna. Sempurna baru kemudian nanti sujud. Itu namanya tumanina. Jadi belum berdiri sempurna kok sudah sujud, itu berarti namanya tidak tumanina. Dalil yang menunjukkan adalah i'tidal dan artinya bangkit dari ruku dan tumanina adalah hadits Abi Mas'ud Al-Ansari. Hadits dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u salatun la yuqimur rajulu sulbahu la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud. Rasulullah SAW bersabda la tujzi' salat. Salat itu tidak diterima atau tidak sah salat, satu salat la yuqimur rajulu fiha sulbahu. Ya, seseorang itu tidak menegakkan tulang sulbinya, artinya tulang punggungnya. Tidak menegakkan tulang punggungnya fir ruku'i was sujud, ketika ruku dan sujud. Artinya ini apa? Betul-betul ini menunjukkan bahwa tumanina begitu sudah bangkit dari ruku atau sujud, maka betul-betul adalah apa? Itu adalah tumanina. Jadi di sini fir ruku'i was sujud, baik ketika ruku maupun bangkit dari ruku, baik ketika sujud maupun bangkit dari sujud, itu semuanya adalah harus tumanina. Artinya sampai betul-betul tulang punggungnya itu tegak. Artinya bangkit dari ruku sampai tulang punggungnya tegak. Bangkit dari sujud sampai tulang punggungnya tegak. Dalil yang lain yang menunjukkan adalah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu. Hadits tentang orang yang salah di dalam salatnya. Nabi SAW bersabda, "Tsummarfa hatta tattadila qa'iman." Kemudian tsummarfa. Kemudian bangkitlah dari ruku hatta ta'tadila qa'iman, sampai betul-betul sempurna berdirinya. Sampai berdiri secara sempurna. Ini dalil menunjukkan bahwa harus tumanina. Jadi bangkit dari ruku adalah termasuk rukun, tumanina pun juga adalah termasuk rukun. Kemudian rukun yang berikutnya ke-8 dan ke-9 adalah sujudu wa tumanina fihi. Sujud dan tumanina. Kita kembali lagi bahwa sujud tumanina artinya sampai betul-betul sujud itu sempurna. Jadi gerakan sujud itu adalah sempurna, itulah yang dimaksud dengan tumanina. Artinya sujud itu sudah tenang. Dalilnya adalah liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, rukulah dan sujudlah kalian. Artinya sujudlah dengan tumanina. Adapun dalil dari sunnah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu. Nabi SAW berkata kepada orang yang salah di dalam salatnya, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai tumanina sujudnya. Artinya sampai sujud itu betul-betul sudah sempurna. Tsummarfa, kemudian bangkitlah dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai betul-betul tumanina duduknya. Artinya sampai duduk di antara dua sujud itu sempurna. Tsummasjud, kemudian sujudlah yang kedua kalinya hatta tatma'inna sajidan, sampai betul-betul tumanina sujudnya. Tapi ini dalil bahwa sujud dan tumanina adalah termasuk rukun. Juga yang kemarin kita sebutkan bahwa anggota badan yang sujud itu ada 7, dan itu semuanya adalah wajib. Semuanya itu adalah wajib. Kemudian yang ke-10 dan ke-11, adapun yang ke-11, 10 dan 11 itu adalah al-julusu baina sajdataini wa tumanina fihi. Kemudian duduk di antara dua sujud dan tumanina. Artinya ya tumanina pun juga adalah sampai betul-betul gerakan duduk itu sempurna. Sampai duduk itu di antara dua sujud adalah sempurna, itu namanya tumanina. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, la tujzi'u salatun, tidak sah satu salat, la yuqimu fiha ar-rajulu sulbahu, seseorang itu yang tidak menegakkan tulang sulbinya, tulang punggungnya, fir ruku'i was sujud, baik ketika ruku maupun ketika sujud.
Artinya ini betul-betul ketika sujud itu sampai betul-betul tulang punggungnya sujud, dan ketika bangkit dari sujud pun juga betul-betul tulang punggungnya itu sudah sampai betul-betul duduk di antara dua sujud. Juga dalam hadis dari Nabi SAW yang lain, perintah dari Nabi SAW kepada orang yang al-musi'a sholatahu, orang yang salah di dalam sholatnya, yaitu adalah apa? Sebagaimana yang kita sebutkan dalam pembahasan hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa' hatta tatma'inna sajidan, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Artinya kemudian sujudlah sampai betul-betul tumanina sujudnya, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud sampai betul-betul sempurna duduknya. Kemudian yang ke-12, rukun yang ke-12 adalah tasyahudul akhir. Adalah tahiyat akhir. Jadi kita menggunakan tasyahud, baik itu dengan lafaz tasyahud ataupun tahiyat. Ini dua kata yang maknanya adalah sama. Tasyahudul akhir, tahiyat akhir. Dalil yang menunjukkan bahwa tahiyat akhir adalah termasuk rukun adalah hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, kunna naqulu qabla yufrada alaina at-tasyahhud. Dulu kami mengucapkan sebelum disyariatkan, sebelum diwajibkan kepada kami tahiyat, yaitu assalamu alallahi, assalamu ala jibrila wa mikala. Jadi dulunya sebelum lafaz tahiyat disyariatkan, dulu lafaz tahiyat itu dengan ucapan assalamu alallah, assalamu ala jibrila wa mikala. Kesejahteraan kepada Allah, kesejahteraan kepada Jibril, dan kesejahteraan kepada malaikat Mikail. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la taqulu hakadha. Janganlah kalian ucapkan lagi ucapan ini. Ketika tahiyat, jangan lagi kalian mengucapkan ini, assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Nah, tidak usah lagi kalian mengucapkan kata itu, walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib ila akhirih. Taib ini adalah termasuk lafaz tahiyat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada faedah yang lain yang disebutkan oleh Syekh Abdul Latif Badawi di sini, bahwa tahiyat kemarin juga saya sampaikan pada pertemuan sifat salat Nabi, yaitu adalah lafaz tahiyat itu kan ada 6. Lafaz tahiyat itu kan ada 6. Dari 6 lafaz tahiyat ini itu dari 6 lafaz tahiyat kan ada lafaz tahiyat dari Abdullah bin Mas'ud, ada lafaz tahiyat dari Umar bin Khattab, ada lafaz tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ada lafaz tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Abdullah bin Umar. Kemudian ada lafaz tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Musa al-Asy'ari, dan yang keenam ada lafaz tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari 6 lafaz tahiyat ini, maka kata beliau, ada faedah yang lain yang disebutkan, asahu siyagit tasyahud ma rawahu Ibnu Mas'ud, bahwa lafaz dari 6 lafaz tahiyat ini yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab tahiyat, yaitu adalah tahiyat dari yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan itulah yang kita pakai sekarang ini. Nah, jadi kita pakai lafaz tahiyat itu adalah lafaz tahiyat dari Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi kalaupun kita menggunakan lafaz yang lain, ini adalah termasuk yang sunnah. Artinya macam-macam lafaz tahiyat kita gunakan ketika sholat ini kita gunakan ini, tapi yang paling sering kita pakai adalah lafaz tahiyat dari Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi kadang-kadang kita menggunakan lafaz tahiyat misalnya dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab, dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Abdullah bin Abbas, dan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anhum. Adapun lafaz tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud adalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ada lafaz tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Umar,
yaitu adalah apa? Lafaz tahiyat yang diajarkan kepada Abdullah bin Umar seperti at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, bedanya dengan Abdullah bin Mas'ud yaitu adalah kalau Abdullah bin Mas'ud tidak ada tambahan wahdahu la syarika. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Itu Abdullah bin Mas'ud. Adapun dari Abdullah bin Umar ketika lafaz tahiyat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini bedanya dengan tahiyat dari. Kemudian ada lafaz tahiyat yang diajarkan oleh Nabi SAW juga kepada Umar bin Khattab. Kepada Umar bin Khattab. Apa lafaz tahiyat yang diajarkan kepada Umar bin Khattab? Misalnya at-tahiyatu lillah, waz-zakiyatu lillah, at-thayyibatu lillah, as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah tahiyat dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada juga lafaz tahiyat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Ya, kepada Abdullah bin Abbas, yaitu adalah tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibat. Tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibat. Thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu adalah tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian ada lafaz tahiyat yang diajarkan kepada Abu Musa al-Asy'ari, yaitu adalah apa? Dengan lafaz yaitu adalah tahiyatut thayyibatu shalawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ada lafaz tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah. Yang keenam adalah at-tahiyatu thayyibatu shalawatu zakiyatu lillah. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz tahiyat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ada 6 lafaz. Ada 6 lafaz. Dan yang paling sahih dari 6 lafaz ini adalah lafaz tahiyat dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian kemarin juga kita sebutkan dalam sifat salat Nabi, jamaah sekalian, bahwa ketika tahiyat ini di situ kan ada 3 khilaf di antara para ulama. Ada 3 khilafnya. Khilaf yang pertama yaitu adalah apa? Kapan mengisyaratkan jari telunjuk. Dan ini sudah kita sebutkan bahwa mengisyaratkan jari telunjuk bersamaan dengan lafaz tahiyat. Jadi ketika tahiyatu lillahi. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling banyak diikuti oleh para ulama, yaitu lafaz mengisyaratkan jari telunjuk bersamaan dengan lafaz tahiyat. Karena ada pendapat yang kedua mengatakan lafaz tahiyat itu adalah ketika menyebutkan lafzul jalalah. Ketika menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Misalnya at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ila akhirih. Kemudian yang ketiga yang berpendapat bahwa ketika syahadatain saja, ketika tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dari 3 ini adalah yang insyaallah yang kuat itu adalah yang pertama. Kemudian khilaf yang kedua yaitu adalah masalah menggerak-gerakkan. Ini juga masalah menggerak-gerakkan yuharrikuha, jari telunjuk digerak-gerakkan. Ini juga masalah khilaf di antara para ulama. Sebagian dari ulama menyatakan itu tidak menggerakkan karena itu riwayat yang paling banyak. Kemudian ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa itu adalah yuharrikuha, bahwa Nabi SAW itu adalah menggerakkan jari jemari. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan, silakan Anda, ini adalah amrun wasi'. Kalau Anda berpendapat bahwa itu tidak menggerakkan,
maka Anda amalkan ini sampai Anda meninggal. Kalau Anda mengatakan menggerakkan, maka Anda gerakkan sampai Anda meninggal. Jadi jangan bingung. Jangan hari ini Anda diam, hari ini Anda besok menggerakkan, besok diam, besok menggerakkan. Maka ini adalah sama sekali Anda beramal dengan tanpa dalil. Anda beramal dengan tanpa dalil. Seolah-olah Anda itu lebih pintar dari dua pendapat yang sebelumnya. Kemudian khilaf yang ketiga, dari lafaz tahiyat ini, coba kita perhatikan dari 6 lafaz tahiyat, itu adalah 5 lafaz tahiyat ini menggunakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Hanya satu lafaz yang menggunakan assalamu ala nabi. Karena di sini juga di Syekh Albani, karena ini Syekh Abdul Latif Badawi mengikuti pendapatnya Syekh Albani, bahwa ketika Nabi SAW masih hidup, mereka menggunakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Tapi ketika Rasulullah SAW itu sudah wafat, mereka mengganti dengan assalamu ala nabi. Assalamu ala nabi. Dan ini adalah masalah khilaf di antara para ulama. Wallahu ta'ala alam, kebanyakan dari para ulama itu adalah berpendapat assalamu alaika. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Umar bin Khattab, kepada Abu Musa al-Asy'ari, kepada Abdullah bin Abbas, dan juga kepada artinya Abu Musa al-Asy'ari. Jadi 5 ini diajarkan. Adapun kepada Aisyah yaitu adalah assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian rukun yang berikutnya, yang ke-13 adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhir. Jadi salawat pada tahiyat akhir adalah termasuk rukun. Adapun salawat pada tahiyat pertama, maka ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan bahwa itu adalah wajib. Ini salawat. Tapi kebanyakan dari ulama, jumhur ulama, kalau untuk salawat pada tahiyat akhir adalah termasuk rukun. Artinya kalau ini ditinggalkan, sengaja atau tidak disengaja, maka sholat itu menjadi batal. Sholat itu menjadi batal kalau tidak bersolawat pada tahiyat akhir. Dalilnya adalah hadits Fadalah ibn Ubay al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusalli. Rasulullah SAW melihat ada seorang yang sedang sholat. Lam yahmadillah wa lam yumajjidhu. Dia tidak memuji Allah dan tidak mengagungkan Allah. Walam yusalli ala nabi. Dan dia tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Wansarafa. Kemudian habis itu dia pergi. Faqala Rasulullah SAW ajilah haza. Rasulullah berkata, orang ini tergesa-gesa, orang ini terburu-buru. Fada'ahu. Kemudian Nabi SAW memanggilnya. Wa qala lahu wa li ghairi. Dan Nabi SAW berkata kepada orang ini dan juga kepada orang lain yang hadir di situ. Maksudnya adalah untuk menunjukkan syariat. Nah, untuk menunjukkan syariat bukan hanya berlaku kepada orang ini tapi juga kepada yang hadir di sekitarnya. Rasulullah berkata, "Idza shalla ahadukum." Apabila salah seorang dari kalian salat, falyabda bi tamjidi rabbih wa tsana alaihi. Maka adalah dia memulai dengan pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa liyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yad'u bima syaa. Setelah itu silakan dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Baik. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa salawat Nabi ini adalah termasuk rukun adalah hadits Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala aqbala rajulun hatta jalasa baina yaday Rasulullah SAW. Ada seseorang menghadap kemudian sampai dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu, dan kami juga ada di sisinya. Faqal, kemudian berkata orang ini, ya Rasulullah, ammas salamu alaika faqad arafnahu. Ya Rasulullah, mengucapkan salam kepadamu kami sudah tahu. Fa kaifa nusalli alaika idza nahnu shallaina alaika fi shalawatina. Terus bagaimana kami bersolawat kepadamu ketika kami sholat? Kami sholat kami sholat, yaitu sholawat ketika kami bersolawat kepadamu pada sholat kami. Sallallahu alaihi, semoga Allah mensejahterakan kepadamu. Qal, kemudian perawi mengatakan fa somata, kemudian Nabi SAW diam hatta ahbabna anna rajula lam yas'alhu, sampai kami ingin sekali agar orang itu tidak lagi menanyakan kepada Nabi SAW. Tsumma qal, kemudian Nabi SAW berkata, idza antum shallaitum alayya,
jika kalian bersolawat kepadaku, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad. Jadi ini juga lafaz solawat, karena lafaz solawat itu ada macam-macam. Nah, ini lafaz solawat yang disyariatkan. Lafaz solawat yang disyariatkan adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ada juga lafaz solawat yang syar'i adalah Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad. Adapun lafaz solawat yang tidak disyariatkan, dan itu kita banyak dapati, misalnya lafaz solawat badar, solawat naria, maupun solawat sigil, itu semuanya adalah tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu diucapkan di dalam sholat. Karena di dalam sholat ini, sebagaimana yang kita sampaikan, solawat ketika di dalam sholat pun juga adalah termasuk ibadah. Ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada sedikit pun akal masuk di dalamnya. Tidak boleh kita menambahkan di dalam sholawat, yaitu di dalam sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalimat Sayyidina juga tidak ada dalam lafaz sholawat kepada Nabi SAW. Itu kalau di dalam sholat. Adapun di luar sholat, maka boleh, para ulama menyatakan boleh Anda mengucapkan ala Sayyidina Muhammad. Silakan Anda tambahkan, tapi kalau di dalam sholat, karena ini adalah masalah ibadah, tauqifiyah, maka itu tidak boleh Anda menambahkan kalimat Sayyidina Muhammad. Tapi ini adalah lafaz sholawat. Dan tentunya sebagaimana yang sering kita sampaikan, bahwa setiap dalam bab fikih itu kan ada hadits yang paling sahih dan paling sempurna. Dan sudah terdahulu misalnya dalam bab wudu, hadits Umran Maula Utsman, dalam bab tayamum itu adalah hadits Ammar bin Yasir, dalam bab mandi adalah hadits dari Aisyah, dalam bab al-mashu al khuffain adalah hadits Jarir, kemudian dalam bab sifat salat, yaitu adalah hadits Abu Hurairah atau hadits al-musi salatahu, orang yang salah di dalam salat. Kemudian dalam bab tahiyat, yaitu adalah hadits dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dalam bab salawat kepada Nabi, yaitu adalah hadits dari Ka'ab ibnu Ujrah. Ini adalah hadits yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab salawat, yaitu adalah hadits dari Ka'ab ibnu Ujrah. Qulna ya Rasulullah, kami pernah bertanya, wahai Rasulullah, qad alimna aw arafna kaifas salamu alaika. Kami sudah tahu bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifas shalah, bagaimana kami bersolawat? Nabi SAW mengatakan, Qulu, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Tapi ada juga dalam lafaz yang lain, yaitu adalah apa? Ini namanya dua solawat. Solawat kepada Nabi dan solawat Ibrahimiyah. Artinya solawat Ibrahimiyah, karena solawat yang disyariatkan solawat kepada Nabi dan solawat kepada Nabi Ibrahim. Adapun lafaz-lafaz solawat yang syar'i yang tadi sudah kita sebutkan, terkadang Anda mengucapkan Allahumma sholli ala nabiyil ummi, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin nabiyil ummi. Kemudian ada juga lafaz solawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada juga lafaz tahiyat lafaz solawat innaka Hamidum Majid, itu adalah disebutkan di akhir. Ada yang menyebutkan 2 kali innaka Hamidum Majid, ada yang menyebutkan satu kali. Kemudian rukun yang berikutnya yang terakhir pada salat adalah salam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah miftahus salat tuhur wa tahrimu at-takbir wa tahliluha at-taslim, diakhiri dengan salam. Yang ada khilaf di antara para ulama, yang tidak ada khilaf, salam yang pertama itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf sama sekali kalau salam yang pertama adalah termasuk rukun. Yang ada perselisihan di antara para ulama, salam yang kedua, apakah itu termasuk rukun, apakah termasuk wajib, ataukah termasuk sunnah. Ini adalah masalah khilaf. Yang jelas kalau kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, ini adalah kita keluar dari khilaf. Kita keluar dari perselisihan di antara para ulama. Maka sebaiknya kita salam itu adalah 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Karena kalau kita cuma ke kanan saja, kita hanya salam 1 kali,
maka kemudian kita sudah selesai itu nanti diperselisihkan apakah sholat kita itu sah atau tidak, ya kan? Apalagi itu adalah sholat wajib. Kalau sholat sunnah mungkin masih bisa diperselisihkan, tapi untuk sholat wajib maka diperselisihkan apakah itu sah sholatnya atau tidak. Kenapa? Karena kalau berpendapat dua salam ini adalah rukun, maka tidak sah sholatnya kalau meninggalkan satu salam. Ya kan? Ini kalaupun dia berpendapat itu adalah wajib, maka dia berdosa karena dia meninggalkan salam. Tapi ini adalah masalah khilaf diantara para ulama. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan yaitu apa saja yang wajib di dalam sholat. Jadi tentunya jamaah sekalian, perkara-perkara yang wajib yang disebutkan di sini itu adalah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Latif Badawi dan juga disampaikan di sini. Yang pertama yang wajib di dalam sholat adalah takbiratul intiqal. Sebagaimana kita sebutkan bahwa takbir itu ada dua macam, ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal artinya adalah apa? Takbir yang dilakukan ketika berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Misalnya dari berdiri mau ke ruku, takbir, ya kan? Dari berdiri ke sujud itu juga takbir. Artinya berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Dari sujud duduk, bangkit dari sujud, itu takbir. Ini namanya berpindah dari sujud ke duduk di antara dua sujud. Ini namanya takbiratul intiqal. Yaitu takbiratul intiqal. Ini adalah termasuk yang wajib. Karena semua dalam hadits musius shalah, yaitu adalah apa? Fakabbir. Artinya di situ disebutkan fakabbir. Jadi takbirlah ketika mau ruku, takbirlah ketika mau sujud, kemudian takbirlah ketika bangkit dari sujud. Itu adalah takbir. Yang kedua yaitu adalah ucapan samiallahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Ucapan samiallahu liman hamida rabbana lakal hamdu ini adalah wajib. Ini kita katakan wajib bagi imam dan sholat sendirian. Adapun bagi makmum, disitulah mulai terjadi samiallahu liman hamida bagi makmum itu tidak ada, tidak disebutkan. Jadi untuk makmum itu tidak wajib mengucapkan samiallahu liman hamida. Jadi yang wajib samiallahu liman hamida itu hanya imam dan sholat sendirian. Adapun bagi makmum yang wajib itu adalah rabbana walakal hamdu. Adapun samiallahu liman hamida bagi makmum itu adalah tidak wajib. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadits yaitu adalah idza qala al-imamu samiallahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Jadi kalau imamnya mengucapkan samiallahu liman hamida, maka ucapkanlah kalian rabbana walakal hamdu. Artinya ucapkanlah kalian wahai makmum rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Taib, dalil yang menunjukkan bahwa takbiratul intiqal dan ucapan samiallahu liman hamida adalah wajib adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati fakabbar fayukabbir. Nabi SAW biasanya Rasulullah SAW apabila berdiri sholat beliau takbir. Nah ini takbiratul ihram. Hina yakum, ketika sedang berdiri dia mengucapkan takbir. Tsumma yukabbiru hina yarka, kemudian beliau takbir lagi ketika mau ruku. Inilah takbir intiqal namanya, karena berpindah dari berdiri ke ruku. Tsumma yaqulu, kemudian dia mengucapkan samiallahu liman hamida. Artinya samiallahu liman hamida ini adalah karena Rasulullah adalah imam dan itu terus menerus beliau lakukan selama beliau masih ini, menunjukkan kana sebagaimana yang kita sebutkan faedah dalam bahasa Arab. Kana itu kan bermakna istimroriyah. Kana itu adalah istimroriyah, artinya terus menerus, kebiasaan. Artinya terus menerus dilakukan oleh Rasulullah SAW dan itu tidak pernah ditinggalkan. Jadi ucapan samiallahu liman hamida karena beliau sebagai imam itu tidak pernah ditinggalkan. Demikian juga sholat sendirian. Dan ucapan samiallahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah, ketika bangkit tulang punggungnya dari ruku. Artinya ketika bangkit dari ruku. Summa yaqulu wa huwa qa'im, kemudian mengucapkan sambil berdiri rabbana lakal hamdu. Summa yukabbir hina yahwi sajidan, kemudian takbir lagi, takbiratul intiqal. Hina yahwi, ketika dia turun untuk sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian
takbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Tsumma yukabbiru hina yasjud, kemudian takbir lagi ketika sujud yang kedua. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian takbir lagi ketika bangkit dari sujud yang kedua. Tsumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Kemudian dia lakukan pada semua sholatnya. Hatta yaqdiha, sampai pun pada sholat yang dia qadha. Ya, artinya sholat yang dia dia qadha, yang dia ganti. Artinya bagi yang masbuk, dia masbuk, dia menambah, atau bagi mereka yang luput darinya, maka ketika dia mengqadha, maka tetap dia lakukan sebagaimana yang disebutkan adalah takbir. Demikian juga takbir hina yakum minas sintaini ba'dal julus. Demikian juga takbir ketika bangkit dari berdiri dari setelah 2 rakaat. Setelah duduk tahiyat awal. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ini adalah wajib, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Jadi saya ada tambahan, hadis ini itu jangan diplesetkan. Pleset itu namanya plesetan. Ya kan? Pleset itu kan permainan setan. Maka jangan sampai hadis ini kita bermain-main dengan hadis ini, kita mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu diplesetkan dengan apa? Shollu, salatlah engkau, kama ra'aitumuni usolli. Sebagaimana aku muni usolli. Ya kan? Itu jangan sampai diplesetkan. Jadi salatlah kalian sebagaimana aku muni usolli. Sehingga mereka mengatakan hadis ini itu dijadikan dalil sebagai usolli fardaz zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblah dan ila akhirih. Tapi ini adalah plesetan. Ini jangan sampai kita bermain-main dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad amara bidzalikal musyi'a salatahu. Demikian juga Nabi SAW memerintahkan pada orang yang salah di dalam salatnya. Faqal innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi. Jadi tidak sempurna salatnya seorang dari kalian, dari manusia, hatta yatawadda, sampai dia berwudu, fayadha al-wudu'a, kemudian dia berwudu, meletakkan wudu, yakni mawadi'ahu, summa yukabbiru, kemudian setelah itu dia takbir, wa yahmadullah, kemudian dia memuji Allah, wa yusni alaihi, wa yaqra bima syaa minal Qur'an, kemudian dia membaca apa saja yang dikehendaki dari Al-Qur'an, setelah dia membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah yang lain. Summa yaqulu, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Takbir lagi ketika dia mau ruku, hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai betul-betul sempurna mafasil, artinya persendiannya. Jadi sampai ketika ruku, ya sampai persendian ketika ruku itu sempurna. Sampai semua tulang-tulang ketika ruku itu sudah sempurna. Summa yaqulu samiallahu liman hamidah. Kemudian dia mengucapkan samiallahu liman hamidah. Hatta yastawiya qa'iman, sampai betul-betul berdiri sempurna. Jadi mengucapkan samiallahu liman hamidah sampai betul-betul berdiri sempurna. Summa yaqulu Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan lagi Allahu Akbar. Takbir, intikal. Summa yasjud, kemudian dia sujud. Hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai betul-betul tumanina persendiannya. Summa yaqulu Allahu Akbar, kemudian mengucapkan lagi Allahu Akbar. Wa yarfa'u ra'sahu, kemudian bangkit kepalanya, hatta yastawiya qa'idan, sampai betul-betul dia duduk sempurna. Summa yaqulu, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul intiqal lagi. Ketika summa yasjud hatta tatma'inna mafasiluhu, kemudian sujud yang kedua sampai betul-betul tumanina, sampai persendiannya itu sempurna. Summa yarfa'u ra'sahu, kemudian bangkit lagi berdiri, bangkit kepalanya dari sujud, fayukabbir, sambil kemudian bertakbir. Ini adalah termasuk kemudian bertakbir. Ini adalah termasuk takbiratul intiqal. Wa idza fa'ala dzalika, kalau dia lakukan semuanya ini, faqad tammat salatahu, maka salatnya menjadi sempurna. Kemudian perkara yang wajib yang kedua, jamaah sekalian, yang disebutkan dalam kitab Al-Wajiz adalah tasyahudul awal. Tahiyat awal ini hukumnya adalah wajib. Artinya wajib itu kalau dia tinggalkan dengan sengaja, meninggalkan dengan sengaja takbiratul intiqal dan tahiyat awal, maka itu batal salatnya. Kalau dia sengaja meninggalkan. Tapi kalau dia lakukan karena lupa, misalnya lupa tahiyat awal, maka apa? Maka itu tidak membatalkan sholatnya. Maka cukup diganti dengan
dengan apa namanya, dengan sujud sahwi. Artinya ini juga perbedaan antara rukun dengan wajib. Jadi kalau apa namanya, kalau meninggalkan wajib itu adalah diganti dengan sujud sahwi. Itu kalau dia meninggalkan karena lupa, itu diganti dengan sujud sahwi. Nanti akan ada pembahasan tersendiri berkaitan dengan sujud sahwi. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa tahiyat awal ini hukumnya adalah wajib, hadis an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala nuqal, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qa'adtum fi kulli rakatain, jika kalian duduk pada setiap 2 rakaat, fakulu, maka ucapkanlah. Ini adalah perintah, al-amru yaqtadi al-wujub, bahwa perintah di sini adalah mengandung kewajiban, yaitu adalah fakulu at-tahiyatu lillah wa salawatu wat thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tsumma liyatakhayyar, kemudian silakan Anda memilih, silakan salah seorang dari kalian memilih, minad du'ai, dari doa-doa ajabahu ilaihi, yang mengagumkan bagi dirinya, yang mengagumkan, faliyada'u bihi rabbahu, dan hendaklah dia berdoa kepada Rabbnya. Artinya setelah dia mengucapkan lafaz tahiyat, kemudian sholawat, kemudian setelah tahiyat, silakan Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang mengagumkan bagi Anda. Tentunya doa yang ajabahu ilaihi, ini yang dimaksud adalah doaul mas'alah. Karena doa itu ada 2 macam, ada doa ibadah. Doa ibadah itu adalah seperti lafaz tahiyat. Lafaz tahiyat as-shalawat at-tahiyatu lillah, ini namanya doa ibadah. Jadi di situ adalah doa ibadah. Adapun misalnya doa yang lain, misalnya kita pengen silakan setelah lafaz tahiyat Anda pengen berdoa apa saja yang mengagumkan, karena kalau yang mengagumkan itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau kembali kepada pribadi masing-masing, ini namanya doa mas'alah. Karena setiap orang permintaan kepada Allah itu adalah berbeda-beda. Juga dalil yang lain yang menunjukkan lafaz tahiyat awal ini adalah wajib adalah perintah, wa qad amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-musiya salatahu. Perintah dari Nabi SAW kepada orang yang salah di dalam salatnya, faqal fa idza jalasta fi wasatis shalah. Jika kalian duduk pada pertengahan salat, maksudnya setiap 2 rakaat, fatma'inna, kemudian tumaninalah, artinya tumanina, waftaris, dan duduklah iftiras. Duduk iftiras sebagaimana yang kita sebutkan duduk tahiyat awal, yaitu kaki kiri dibentangkan ke belakang, kaki kanan ditegakkan, kemudian duduk di atas kaki yang kiri. Waftaris fakhidaka al-yusra, summa tasyahud, kemudian tasyahudlah. Tasyahud ini adalah perintah untuk tahiyat, dan itu hukumnya adalah wajib. Kemudian wajib yang ketiga, ini juga jamaah sekalian, ini juga masalah khilaf di antara para ulama. Tapi beliau Syekh Abdul Latif Badawi dan juga Syekh Albani mengatakan bahwa ini adalah wajib, yaitu adalah wajibu alaihi idza qama ila sholati, wajib bagi orang yang berdiri hendak sholat, ayat takhidha sutratan, agar dalam membuat sutra, baina yadaihi, membuat sutra di hadapannya. Sutra itu adalah penghalang. Sutra itu artinya penghalang antara orang yang sholat dengan orang yang akan lewat. Itu namanya penghalang. Jadi sutra ini diletakkan di depan dia. Sutra ini sebagai penghalang antara orang yang lewat dengan orang yang sholat. Ini namanya sutra. Dan kata beliau ini adalah wajib. Sutra ini hukumnya adalah wajib. Jumhur ulama, bahkan mazahibul arba'ah, mazhab yang 4, itu mengatakan adalah sunnah. Menyatakan adalah sutra ini hukumnya adalah sunnah. Tamna'u al-murura amamahu. Jadi sutra itu menghalangi orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Fatakuffa basarahu amma wara'ahu, dan membiarkan, menahan pandangannya ada orang-orang yang lewat di belakangnya atau lewat di depan sutra. Di depan sutra. Jadi sudah, kalau ada orang kita meletakkan sutra dan lewat di depan sutra, ya sudah, biarkan aja. Itu tidak boleh kita menahan. Dan juga orang yang di belakang. Adapun di antara orang yang berdiri dengan sutra, maka tidak boleh kita membiarkan orang itu lewat di hadapannya. Dalil yang dia pakai untuk menunjukkan wajibnya adalah hadits an Sahl bin Abi Khatsmah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian salat,
falyusalli ila sutra, maka adalah dia sholat menghadap ke arah sutranya. Waliyadanu minha, dan adalah dia mendekat dengan sutra. Mendekat dengan sutra hukumnya adalah sunnah, sebagaimana yang kita sebutkan di sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dekat dengan sutra yaitu adalah apa? Kita berdirinya dengan sutra itu lebih dekat. Jadi kenapa? Ketika ada orang lewat kita bisa menahan. Sebab kalau kita jauh dari sutra, maka ketika ada orang lewat di hadapan kita akan sulit untuk menahan orang tersebut, menahan orang yang akan lewat. Maka dekat dengan sutra, yaitu adalah berapa ukurannya nanti akan ada pembahasan, yaitu adalah sunnahnya, adab-adabnya nanti adalah 3 zira, 3 hasta. Wala la yaqtau syaitanu alaihi salatu, jangan sampai syaitan itu memutus salatnya. Kenapa? Karena dianggap di sini adalah wajib. Kalau ada orang yang lewat di hadapannya yang sedang sholat, itu bisa jadi syaitan itu akan memutus. Seperti nanti yang disebutkan nanti dalam hadits, kalau yang lewat itu adalah perempuan, anjing, dan keledai. Kalau yang lewat 3 ini, maka itu akan membatalkan sholatnya. Walaupun ini masalah khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan itu pembatal, ada yang mengatakan itu tidak. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa wajibnya sutra adalah hadits Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah SAW, la tusalli illa ila sutra. Janganlah kalian sholat kecuali menghadap ke arah sutra. Wala tada ahadan yamurru baina yadik. Jangan kalian membiarkan seorang pun melewati di hadapan kalian. Fa in aba, kalau dia enggan, artinya dia tetap nekat mau menerobos orang yang berdiri dengan sutra, fal tuqatilhu, maka tuqatilhu di sini jangan diartikan bunuhlah dia. Jangan diartikan kalau ada orang lewat di hadapan kita, kemudian dalilnya mengatakan fal tuqatilhu, kemudian bunuhlah dia. Itu tuqatil artinya perangi dia, ambil pedang kemudian tebas. Nah, itu bukan itu maknanya. Fal tuqatilhu jangan diartikan secara letterlek, secara bahasa. Tuqatilhu artinya perangi, bunuh dia, itu ini juga artinya dalam memahami hadis hendaknya kita memahami sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Jadi jangan hanya sekedar pemahaman bahasa Arab kemudian kita menghukumi dengan pemahaman bahasa Arab. Itu tidak. Karena nanti ada salah. Nanti ada beberapa orang yang salah di dalam memahami hadis. Ya kan? Memahami hadis seperti misalnya Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga qattat. Qattat itu karena dia pahami qattat itu adalah penjual kain. Menjual kain. Jadi tidak akan masuk surga penjual kain. Ya, tidak ada faedahnya, ya kan? Qattat itu bukan maknanya adalah penjual kain. Tapi ini adalah artinya orang yang bukan itu maknanya. Termasuk juga adalah fal tuqatilhu, bunuh dia, halal darahnya. Itu bukan itu maknanya. Fal tuqatilhu maknanya adalah cegah dia dengan keras. Kalau ada orang misalnya kita lagi sholat, ada orang mau lewat, kita tahan dia. Tapi kalau dia tetap mau menerobos, nekat menerobos, maka cegah dengan kekuatan penuh kita, ya kan? Apakah kita mendorong orang ini, kalaupun dia terdorong, terlempar sampai kemudian dia meninggal, maka tidak ada kisos bagi kita. Dalam hukum Islam itu tidak ada kisos. Kalaupun dia misalnya kita cegah, kita dorong sampai kemudian dia terdorong, jatuh dan qadar Allah dia meninggal, maka itu tidak ada kisos. Fa inna mahu al-karin. Kenapa? Karena yang mau menerobos, yang mau menyebabkan dia mau menerobos di hadapan orang yang sholat itu adalah korinnya, syaitonnya. Ya. Adapun sutra itu, kita jadikan sutra itu apa saja. Apakah itu kemudian tembok, kita jadikan sutra, tiang, ya kan? Atau misalnya ada tongkat yang kita tancapkan, ya kan, tombak yang kita tancapkan di tanah atau di padang pasir, atau misalnya yang dibuat ada kayu yang berdiri, ya kan, apa saja yang bisa dijadikan, kursi, meja, ya kan, tas. Walaupun juga nanti ada khilaf di antara para ulama tentang berapa sih tingginya sutra itu. Tingginya sutra itu dikatakan sutra itu berapa, ya kan? Karena ada sebagian dari ulama menyatakan minimal tingginya itu adalah pelana kuda. Yaitu adalah pelana kuda seukuran
2/3 zira, 2/3 hasta. Jadi kalau kurang itu dianggap tidak ada sutra. Jadi kalau misalnya pulpen ditaruh di depan itu bukan dianggap sutra. Sajadah itu, batas sajadah itu bukan dianggap sutra. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan sajadah, ujung sajadah itu sebagai sutra baginya. Kalau ada yang lewat di atas sajadah, maka itu biarkan aja. Ya kan? Ini kan masalah khilaf antara berapa tingginya. Jadi pulpen pun bisa dijadikan, kita katakan jadikan sutra, artinya sebagai pembatas. Tapi ini masalah khilaf diantara para ulama, Allah Ta'ala a'lam. Kemudian diantara perkara yang sunnah, adapun yang sunnah ketika sutra ini, itu adalah dekat. Dunuwul musalli minas sutra, adalah dekat. Dekat dengan sutra ini adalah termasuk sunnah. Berdasarkan hadis, berapa dekatnya orang yang berdiri dengan sutra? Tadi saya sebutkan adalah 3 zira, 3 hasta. 1 hasta itu dari ujung kuku sampai siku. Dari ujung kuku sampai siku, kurang lebih 43 cm. Jadi 3 kalinya. Berdasarkan dalil dari Bilal, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla wa bainahu wa bainal jidar. Nabi SAW pernah sholat antara dirinya dengan tembok, nahu min salasati adzra. Itu sejauh sejarah 3 hasta. Wa dzalika fi halil qiyam, itu adalah ketika kondisi berdiri, pada berdiri dengan sutra. Baik. Adapun ketika dia meletakkan sutra, ketika dia sudah meletakkan sutra, jangan sampai orang yang sholat ini membiarkan. Nah, ini termasuk adab. Jangan sampai orang yang sholat membiarkan ada orang lewat di hadapannya tanpa dia cegah. Tanpa dia cegah. Hendaknya dia mencegah. Ketika dia sudah meletakkan sutra, maka jangan membiarkan seorang pun lewat di hadapannya. Membiarkan. Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli. Nabi SAW, kalau kana itu menunjukkan istimrari, artinya Nabi SAW biasanya sholat, famarrat syatun baina yadayhi. Nabi SAW pernah lagi sholat, kemudian famarrat syat, ada kambing lewat di hadapan dia. Kambing lewat di hadapan dia. Fasa'aha ilal kiblat. Kemudian Nabi SAW bersegera pergi ke kiblat. Artinya dekat dengan sutrahnya. Jadi langsung Nabi SAW maju. Jadi kambing itu nanti lewat di belakangnya. Ya kan? Karena ini hewan, kambing ini kan tidak berakal. Jadi tidak mungkin kita mencegah. Jadi ingat, yang dicegah ini adalah orang yang lewat. Bukan kambing yang lewat, bukan kecil, bukan apa yang tidak berakal. Yang tidak berakal itu tidak usah dicegah. Tapi kita yang berakal itu mengalah. Bagaimana bentuk mengalahnya adalah kita yang maju. Kita yang maju. Bahkan anak kecil pun juga dianggap tidak berakal. Maka kalau anak kecil jangan sampai kita, kalau kita mencegah anak kecil, itu nanti dia tambah nangis, itu justru tambah membuat jamaah itu tidak khusyuk. Ya. Atau ada anak kecil, kemudian tiba-tiba lari, kemudian kita tahan, kita pegang. Namanya pegang itu bisa jadi mungkin keseleo, sakit tangannya atau sakit badannya ketika kita memegangnya, sehingga kemudian dia nangis, atau kemudian dia terpelanting, jatuh membuat tambah nangis. Nah, itu adalah jangan sampai. Karena anak kecil itu dianggap tidak berakal. Maka anak kecil itu adalah diajari pendidikan. Jadi apa? Hatta al-saqabatnahu bil kiblat. Sampai Nabi SAW menempelkan perutnya itu dengan kiblat. Maksudnya di sutrahnya. Taib. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa jangan sampai membiarkan orang lewat di hadapannya. Hadits Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah SAW maqal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli," apabila salah seorang dari kalian salat, fala yada ahadan, janganlah membiarkan seorang pun yamurru baina yadayhi, melewati di hadapannya. Ingat di sini fala yada ahadan, tidak boleh membiarkan seorang pun. Di sini adalah seorang pun, maksudnya apa? Yang wajib salat, yang itu adalah kewajiban salat baginya. Adapun yang tidak wajib baginya salat seperti anak kecil, orang gila, ya kemudian orang yang gila, orang anak kecil, maka ya sudah, kita yang mengalah, orang yang berakal itu yang mengalah. Jadi jangan kita menahan orang gila atau kemudian anak kecil yang itu dianggap tidak berakal. Wal yadra'ahu mastata', adalah dia mencegahnya semampu dia.
Fa'inaba, kalaupun dia nekat tetap menerobos, orang ini tetap nekat menerobos, fal yuqatilhu, maka cegahlah dia dengan keras. Fa'innama huwa syaitan, karena yang berusaha untuk dia menerobos itu adalah syaitan. Baik. Apalagi kalau yang lewat, bagaimana kalau yang lewat itu adalah anjing atau keledai? Nah, ini adalah, yang itu adalah binatang tidak berakal. Nah, sebagaimana kita katakan, ya sudah, kita yang kita yang mengalah. Tapi kalau misalnya ternyata kita nggak tahu, ternyata tiba-tiba di hadapan kita lewat wanita, atau ternyata ada anjing lari, yang tidak mungkin kita bisa mencegahnya, atau ternyata tiba-tiba ada keledai yang lewat di hadapan kita. Kalau itu artinya bukan kesengajaan, maka insya Allah itu bukan pembatal sholat. Kalaupun misalnya kita tahu bahwa itu adalah ada anjing lari lewat kemudian, atau wanita yang lewat di hadapan kita, maka disitulah mulai terjadi perselisihan apakah sholat kita itu batal atau tidak. Wallahu ta'ala alam, bahwa itu bukan pembatal sholat. Ya. Kalau yang lewat di hadapan kita wanita atau keledai atau anjing yang kita tidak bisa mencegahnya, atau dia sudah lari di hadapan kita, maka insya Allah itu bukan pembatal sholat. Karena ada riwayat yang menunjukkan memang terputus sholatnya seseorang itu kalau yang lewat itu adalah wanita. Wanita di sini maksudnya adalah dewasa. Wanita yang sudah haid, yang sudah dewasa. Ya kan? Adapun anak kecil, wanita yang masih kecil lewat di hadapan kita, maka itu bukan termasuk dalam hadis ini. Itu. Kalau yang lewat keledai, wanita dan anjing hitam. Ya. Loh, kok anjing hitam? Bagaimana kalau anjing coklat, anjing putih, anjing, ya sudah namanya anjing, ya kan? Ya. Kenapa? Karena anjing hitam ini itu adalah syaitan. Kebanyakan itu adalah kepada syaitan. Jadi yang memutus sholat kita itu adalah kenapa Nabi SAW pemutus sholat kita itu bisa jadi syaitan itu adalah sebagai pemutus. Jadi pemutus karena al-kalbul aswad itu adalah syaitan. Adapun ini berkaitan dengan orang yang sholat. Itu jangan sampai membiarkan orang lewat di hadapan dia. Bagaimana orang yang lewat? Nah, seorang mukmin atau seorang muslim, dia harus tahu bahwa dirinya itu tidak boleh lewat di hadapan orang yang sholat. Ini juga harus diketahui oleh jamaah sekalian. Jangan sampai kita tidak tahu atau tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu. Yaitu adalah apa? Kita sengaja lewat di hadapan orang yang sholat. Itu nggak boleh. Apalagi kita bermain-main. Nah, ya kan, bermain-main misalnya apa? Ada orang sholat. Kita pura-pura pengen lewat di hadapannya. Begitu sampai di dekatnya kita menghindar. Nah, sementara orang yang sholat ini sudah kaget karena dia mau ini, dia mencegah. Padahal sebenarnya orang ini pengen apa? Iseng. Iseng ini juga nggak boleh. Ya kan? Jadi jangan iseng untuk pengen bermain-main dengan orang yang sholat. Ini adalah termasuk ya perkara, kalau iseng ini termasuk perkara yang haram. Jadi istilahnya ngeprank, ya kan. Bahasa gaulnya ngeprank orang yang sholat. Ya kan? Dia lari, tiba-tiba lari, berdiri. Berhenti, mendadak. Sementara yang sholat itu karena tahu syariatnya dia mencegah. Nah, mencegah ini karena dia kaget, dikagetin juga dia berusaha mencegah. Padahal sebenarnya orang ini nggak boleh, jangan sampai. Ya. Artinya orang yang akan lewat dia harus tahu bahwa hukumnya adalah haram. Dia melewati di hadapan orang yang sholat. Di hadapan orang yang sholat itu tidak boleh. Ya, itu kecuali tadi masalah khilaf, kalau dia memakai sutra atau tidak. Bagaimana kalau dia tidak memakai sutra? Terus misalnya sutranya dia tidak pakai sutra. Lah, kalau ada orang lewat 2 meter di depan dia atau 3 meter di depan dia, apakah dia harus mencegahnya? Nah, ini tidak. Karena itu tadi masalah batas sutra itu adalah 3 dhira. Haram hukumnya. Mana dalil yang menunjukkan haramnya orang yang lewat di hadapan orang yang sholat? Adalah hadits Abi Juhaim qala Rasulullah SAW, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi." Dalam riwayat yang lain, "Madza alaihi minal ism, lakana yakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Dari Abi Juhaim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru." Seandainya orang yang lewat itu tahu dosanya, baina yadayil musalli, di antara
di hadapan orang yang sholat, seandainya orang yang lewat itu tahu dosanya, kalau dia melewati di hadapan orang yang sholat, maka apa? Lakana ayyaki farba'ina, maka apa? Dia berdiri selama 40 di sini ada yang mengatakan 40 jam, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 bulan. Tidak ada yang mengatakan atau 40 tahun. Kalau 40 abad jelas sudah mungkin, karena tidak ada orang hidup 40 abad. Tapi kalau 40 tahun masih ada kemungkinan. Jadi kalau misalnya apa? Dipahami bahwa lebih baik dia berdiri 40 tahun, itu lebih bagus dia berdiri 40 tahun daripada dia melewati di hadapan orang yang sholat. Lebih baik dia berdiri 40 bulan daripada dia melewati di hadapan orang yang sholat. Lebih baik dia berdiri 40 hari daripada dia melewati di hadapan orang yang sholat. Lebih baik dia berdiri 40 jam ketimbang dia melewati di hadapan orang yang sholat. Tapi ini adalah menunjukkan bahwa haram melewati di hadapan orang yang sholat. Jadi harus sabar. Kalau misalnya ada orang yang lagi sholat, dan ingat yang tidak boleh dilewati, ini juga yang harus dipahami, yang itu tidak ada perselisihan di antara para ulama, yang tidak boleh dilewati orang yang sholat, tidak boleh dilewati di hadapan orang yang sholat itu, yaitu adalah imam dan sholat sendirian. Imam dan sholat sendirian itu tidak boleh kita lewat di hadapan dia. Jadi kalau ada orang sholat sunnah sendirian, ya tidak boleh kita lewat di hadapan dia. Atau dia imam, itu juga tidak boleh. Bagaimana kalau makmum? Kalau makmum boleh dilewati. Dilewati di hadapannya makmum itu adalah boleh. Bahkan yang lewat keledai, anjing, siapapun lewat, itu kalau makmum itu adalah boleh. Dan itu tidak boleh dicegah. Kalau itu adalah makmum. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan adalah apa? Bahwa sutrahnya makmum itu adalah mengikuti sutrahnya imam. Jadi sutratul imam, sutratul lil makmum. Ada yang mengatakan ini bahwa makmum tetap harus ada sutrahnya itu adalah mengikuti sutrahnya imam. Ada yang mengatakan enggak, makmum itu tidak ada sutrah sebenarnya. Makmum itu tidak ada sutrah. Karena sutrahnya makmum itu adalah mengikuti imam. Tapi ketika makmum itu ada orang lewat di hadapan dia, ada keledai yang lewat, itu boleh boleh dilewati, dan itu tidak perlu dicegah. Nah, sebagaimana misalnya ada orang shop yang di depan. Shop pertama karena dia batal, akhirnya kan dia melewati shop, ya kan? Melewati shop. Boleh nggak dia melewati shop? Ya boleh, karena dia melewati di hadapan shop kedua, shop ketiga, shop keempat. Nah, dia keluar dari masjid, maka ini adalah boleh. Dan tidak perlu dicegah. Melewati di hadapan dia. Ya. Demikian juga dengan apa? Kalau keledai lewat, itu juga makmum tidak mencegah. Tidak boleh mencegah, walaupun yang lewat itu adalah keledai. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal, aqbaltu raqiban ala himarin atan. Ya, kata Abdullah bin Abbas, saya pernah mengendarai keledai betina, atan, itu adalah keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahasul ihtilab. Waktu itu usia saya hampir balik, hampir dewasa. Wa Rasulullah SAW yusalli bin nasi biminni. Kemudian Rasulullah SAW mengimami sholat orang-orang juga dengan saya. Famarartu baina yaday as-saffi. Kemudian Abdullah bin Abbas saya melewati di hadapan shaf, melewati shaf. Fanazaltu, kemudian saya turun karena dia lagi mengendarai keledai. Dia berjalan melewati shaf. Kemudian ketika sudah melewati shaf, fanazaltu, Abdullah bin Abbas turun. Fa arsaltu latana tarta, kemudian saya tambatkan, saya ikat keledai supaya dia merumput. Dia merumput. Wa dakhaltu fi shaffi, kemudian saya lagi masuk ke dalam shaf, melewati di hadapan orang yang sholat. Falam yunkir dzalika alayya ahadun, dan tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari perbuatan saya ini. Artinya ini dalil yang menunjukkan kalau makmum dilewati itu adalah boleh. Makmum dilewati maka itu adalah boleh, dan makmum itu tidak usah mencegah, karena itu memang adalah perkara yang dibolehkan. Wallahu ta'ala. Saya kira itu yang bisa sampaikan berkaitan dengan wajib-wajib salat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Puan mau menanyakan, bila menjadi makmum setelah bacaan ayat akhir dan imam sudah salam, bolehkah makmum berlama-lama untuk berdoa sebelum salam? Jadi makmum sholatnya lama setelah imam. Syukran, jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, ini adalah perkara yang tidak dibolehkan. Termasuk tidak dibolehkan bagi makmum itu berlama-lama setelah imamnya sudah selesai. Misalnya apa? Imamnya sudah ruku, kita masih berdiri, itu nggak boleh. Kita nggak boleh. Imamnya sudah ruku, kita masih berdiri, itu nggak boleh. Ketika imamnya berdiri, kita baru mau ruku, itu nggak boleh. Atau ketika imamnya bangkit dari ruku, kita masih ruku, ya kan? Ketika imamnya sudah mau sujud, baru kita bangkit dari ruku, itu nggak boleh. Termasuk yang diharamkan. Ada dua perkara yang diharamkan bagi makmum, itu adalah apa? Mendahului imam dengan sengaja, dan yang kedua adalah terlambat dari imam. Artinya dia terlambat dari imam, gerakan imam itu sudah berdiri, sudah sudah ruku, kita masih berdiri. Ketika imamnya sudah berdiri, sujud, kita masih berdiri. Itu nggak boleh. Artinya terlambat dari imam. Kenapa? Karena yang diperintahkan kepada kita adalah makmum adalah melakukan gerakan itu setelah gerakan imam langsung. Setelah imam ruku, ya kita langsung ruku. Walaupun kita belum selesai bacaan Al-Fatihah, walaupun kita belum selesai bacaan surah. Dalil yang menunjukkan adalah sabda Nabi SAW, ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam adalah untuk diikuti. Imam itu adalah harus diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, maka rukulah kalian semua. Huruf fa dalam bahasa Arab itu, huruf fa itu adalah tartib biduni tarahi. Jadi huruf fa dalam bahasa Arab itu adalah apa? Jadi kita tertib tapi tidak ada senggang waktu. Begitu imamnya ruku, ya kita langsung ruku, tidak ada senggang waktu. Jadi tidak ada tidak boleh imamnya ruku, kita masih berdiri. Itu namanya ada senggang waktu. Kalau hadis itu menggunakan summarka, maka itu adalah boleh. Tapi karena di situ adalah apa? Iza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, maka rukulah kalian semuanya. Kemudian rukulah kalian semuanya. Ruku di sini adalah apa? Makmum itu adalah ruku setelah gerakan imam. Wa idza sajada, kalau imamnya sujud, fasjudu. Maka sujudlah kalian semuanya. Jadi jangan apa? Jangan kalian imamnya sudah sujud, kalian masih duduk atau kalian masih berdiri. Ya kan? Kalau kalian masih berdiri sementara imamnya sudah sujud, itu nggak boleh. Itu nggak boleh terlambat, dan itu hukumnya adalah haram. Walaupun itu bukan pembatal sholat, tapi dia berdosa karena dia telah terlambat dari imam. Demikian juga wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmaun. Kalau imamnya sholat sambil duduk, maka sholatlah kalian semuanya sambil duduk. Allahu taala a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Semoga selalu dalam taufik Allah Azza wa Jalla. Saat imam membaca Al-Fatihah, tidak pasti banyak makhraj yang berubah, haruskah diaminkan? Jazakallahu khairan. Baik, amin, ucapan aminnya adalah hukumnya adalah ada yang berpendapat itu adalah wajib, ada yang berpendapat adalah sunnah. Kalau ucapan amin itu setelah kita mendengar ucapan waladhdallin. Kalau imamnya sudah mengucapkan waladhdallin, maka kita mengucapkan amin. Walaupun misalnya ucapan lafadznya waladhdallin, waladdallin, imamnya keliru dalam bacaan, maka tetap kita mau mengucapkan amin. Mengucapkan amin karena Al-Fatihah itu adalah semuanya dipenuhi dengan doa. Amin adalah menunjukkan istajib doa. Adapun imam dalam bacaan itu adalah salah, itu adalah dosanya yang nanggung adalah imam. Ya. Dosanya fa in akhta wa lahu alaysa alaikum. Kalau kesalahan pada imam, ya itu adalah yang nanggung adalah imam, bukan kalian. Makanya seorang imam, mengangkat seorang imam itu adalah tanggung jawab dari jamaah. Maka jamaah tidak boleh mengangkat seorang imam yang itu bukan orang yang paham dalam bacaan Al-Quran. Yang kita dengar cuma Allah nggak terdengar, ya sudah, kita nggak boleh mengangkat seorang imam. Dan hendaknya orang yang misalnya harus hatinya itu lega. Jadi kalau misalnya dia tidak terpilih sebagai imam karena memang dia harus koreksi diri. Ini juga menjadi koreksi diri bagi seorang imam. Mengoreksi diri kalau memang dia belum layak untuk jadi imam,
maka jangan mengangkat dirinya jadi imam. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, apa hukum isdal? Bukan isdal, as-sadal. Kalau isbal mungkin, isbal itu memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Menjulurkan pakaian di bawah kaki, itu namanya isbal. Kalau isdal, as-sadal, as-sadal itu mananya adalah apa namanya? Mananya adalah melilitkan kain di seluruh tubuhnya, sehingga dia untuk takbir dia sulit. Nah, dia agak kesulitan untuk dia takbir karena badannya dililit dengan kain. Ini namanya sadal. Nah, itu akan ada dalam bab pembahasan makruhatus shalah. Dalam makruhatus shalah, perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat, diantaranya adalah as-sadal. As-sadal. Adapun nanti membiarkan, itu juga termasuk perkara yang makruh. Itu nanti juga ada dalam pembahasan makruh di dalam sholat, yaitu adalah nanti di halaman, kalau as-sadal di poin nomor 6 di kitab Al-Wajiz halaman 136 ya. Adapun nanti al-ikhtisar, ikhtisar itu adalah meluruskan kedua tangan. Ikhtisar namanya. Ikhtisar meluruskan kedua tangan ketika berdiri. Yang sunnah itu kan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, mengangkat. Nah, adapun meluruskan ini adalah termasuk perkara yang makruh. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khairan. Cukup Ustaz. Tapi saya kira itu Allahu ta'ala alam